Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Astriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Gambaran Kadar Alkohol Darah pada Korban yang Meninggal dengan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang masuk ke Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, yang ditulis oleh Luh Gede Sarita Giovanni, Kunti Yulianti, Hengki, dan Dudut Rustiadi dari program studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Departemen Ilmu Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, Denpasar, Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa isi jurnal terkait kecelakaan akibat alkohol. Pertama-tama, kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tiba-tiba dan biasanya itu tidak dapat dikendalikan oleh korban. Nah, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat mengemudi lelah, kemudian pengemudi dalam pengaruh obat atau minuman keras, dan faktor lainnya seperti faktor kendaraan, jalan, maupun lingkungan sekitarnya. Nah, alkohol sendiri merupakan salah satu zat yang dapat mengganggu konsentrasi seseorang saat berkendara. Nah, berdasarkan dari data WHO tahun 2015, kecelakaan menduduki peringkat ke-10 sebagai penyebab kematian di dunia dengan jumlah sebanyak 1.342.365 orang. Nah, berdasarkan data dari Polda Metro Jaya pada tahun 2019 sampai 2010, kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh konsumsi alkohol meningkat sebanyak 790% dan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Kemudian laporan terkait kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan konsumsi alkohol di Denpasar, tepatnya di RSUP Sanglah Denpasar, masih sangat terbatas. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terkait gambaran alkohol pada jenazah yang masuk ke instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah untuk pemahaman bersama dan atau sebagai penunjang bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa. Nah, penelitian pada jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran kejadian kecelakaan lalu lintas dengan kadar alkohol di dalam darah pada korban yang sudah meninggal yang dibawa ke instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah Denpasar, Bali periode Juli sampai September tahun 2019. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pembatasan hasil secara deskriptif. Sampel yang terlibat sebanyak 10 jenazah kecelakaan lalu lintas yang meninggal di lokasi kejadian atau meninggal tidak lebih dari 24 jam setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dari jurnal ini dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kadar alkohol darah berupa rata-rata kadar alkohol darah, kemudian kadar alkohol darah tertinggi dan kadar alkohol darah terendah pada jenazah kecelakaan lalu lintas di instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah Denpasar periode Juli sampai September tahun 2019. Bahwa hasil penelitian ini menunjukkan 50% dari sampel darah tidak terdeteksi alkohol atau etanol. Sedangkan 50% lainnya menunjukkan positif mengandung alkohol atau etanol. Nah, adapun hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa kadar alkohol sebagai berikut yang ditemukan di dalam tubuh korban atau jenazah. Yang pertama itu kadar alkohol dengan angka 36,2 mg per persen. Kemudian 37,75 mg per sen, selanjutnya 60,78 mg per sen, 124,171 mg per sen, dan 199,76 mg per sen. Nah, pada kadar alkohol atau etanol sejumlah 36,02 mg per sen dan 37,75 mg per sen ini dapat menyebabkan penglihatan saat berkendara kita terganggu. Karena pada kadar alkohol tersebut ketajaman penglihatan menurun dan lampangan pandangan itu menjadi lebih sempit. Nah, padahal saat berkendara kita perlu penglihatan yang lebih jelas atau secara detailnya.
Kemudian selain itu, pada kadar alkohol dalam darah atau etanol kurang lebih 30 mg per persen itu dapat menyebabkan gangguan proses waktu reaksi dan gangguan keterampilan motorik. Proses waktu reaksi yang mengalami perlambatan menyebabkan terjadinya pemanjangan waktu berpikir. Jadi bisa dikatakan kita akan kurang konsentrasi gitu. Seseorang akan menghasilkan sebuah tindakan. Nah, selanjutnya, pada kadar alkohol sebanyak 124,71% itu terdapat gangguan lainnya pada tubuh seperti gangguan pandangan, kemudian penurunan kemampuan analisa, penurunan konsentrasi, dan kemampuan memutuskan perhatian. Nah, gejala-gejala tersebut akan semakin jelas terlihat pada kadar alkohol di dalam darah atau etanol sebanyak 199,76 mg per sen. Nah, sedangkan pada penelitian ini tidak ditemukan kadar alkohol dalam darah sejumlah lebih atau sama dengan 400 mg per persen. Nah, hal ini terjadi karena pada kadar alkohol dengan jumlah kurang lebih 400 mg per sen, seluruh aktivitas motorik hilang. Seseorang akan mengalami seperti stupor atau koma. Nah, dapat juga kematian. Kemudian selanjutnya, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal berdasarkan usia paling banyak yaitu pada kelompok dengan usia 45 sampai 56 tahun itu sebesar 40%. Nah, berdasarkan jenis kelamin paling banyak adalah laki-laki yaitu 90%. Nah, berdasarkan jenis pengendara ditemukan bahwa 10% merupakan pengendara sepeda motor, rata-rata kadar alkohol dalam darah atau etanolnya adalah sebesar 45,90 mg per sen. Nah, kadar alkohol dalam darah atau etanol tertinggi adalah 199,76% dan kadar alkohol dalam darah terendah adalah 36,02 mg per sen yang dapat mengakibatkan penglihatan menjadi terganggu atau kurang terfokus. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, sekian yang dapat saya jelaskan pada jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.